Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Bincang Salasena dimanapun berada, kita berjumpa lagi masih dalam rangkaian program kegiatan Bincang Salasena pada materi penumpasan sekaligus pembebasan MT Pematang di Selat Malaka. Kali ini kita berjumpa dan saya bertemu dengan narasumber yaitu Letnan Kolonel Ahmad Ahsan, yang pada saat itu beliau masih berpangkat Letnan 2 sebagai asisten perwira jaga KRI Karel 1356. Dan tentu saja pada saat itu Letnan Ahsan ini betul-betul menyaksikan apa yang terjadi pada saat kegiatan penumpasan sekaligus pembebasan MT Pematang. Dan pada saat itu juga Letnan Ahsan berada di Anjungan. Kita akan menyapa langsung kepada Letnan Ahsan agar kita lebih jelas ceritanya bagaimana pada saat itu. Selamat pagi Pak Ahsan. Kita kali ini akan bincang-bincang tentang penumpasan sekaligus pembebasan MT Pematang yang pada saat itu Letkol Ahsan masih berpangkat Letnan 2. Siap. Sebagai asisten berjaga berada di Anjungan. Sehingga semua mengetahui apa komunikasi yang terjadi pada saat itu sampai kapal MT Pematang itu bisa direbut dari pembajak dan bisa dibebaskan. Siap, Bapak. Mungkin bisa menceritakan bagaimana yang Letnan Ahsan lihat. Silakan, Pak. Terima kasih izin Bapak. Jadi pada saat itu kami berada di Anjungan sebagai asisten perwira jaga, mendapatkan perintah dari komandan untuk mendekati ke MV Pematang yang diduga ada pembajakan. Kemudian komandan memerintahkan untuk tim 1 di bawah pimpinan dari saat itu Letnan 1 Laut Cahyo Indro Guritno melaksanakan aksi. Kemudian kami juga di Anjungan melihat bagaimana komandan memerintahkan kapal untuk selalu bermanuver, menjaga jarak, tetap mengawasi, kemudian juga melaksanakan perintah-perintah, melaporkan apa yang dilaksanakan ke komando atas saat itu, karena kapal berada di bawah Guspur Labar. Yaitu berada di bawah Guspur Labar. Kemudian juga komandan juga sempat akan menunggu untuk melaksanakan aksi dari serbuan itu dari pasukan khusus. Cuma karena saat itu komandan berpikiran pada itu terlalu lama, jadi saat itu komandan juga melihat situasi sudah sangat mungkin pertimbangan dari komandan saat itu berbahaya, apalagi cuaca juga tidak terlalu baik dengan ombak yang seperti itu 2 meter, kemudian kapal juga bergeraknya tidak bisa kita prediksi karena dia kan saat itu lego jangkar mungkin. Kapal juga tinggi. Jadi saat itu komandan ambil keputusan untuk melaksanakan serbuan. Dan alhamdulillah saat itu sampai dengan selesai, kami melihat sendiri apa yang dilaksanakan komandan kami, Letkol Laut Ahmad Taufikur Rahman, itu sangat luar biasa. Beliau sangat tegas dalam mengambil keputusan, dan beliau juga pada saat itu memang membina kami siap untuk melaksanakan tugas di daerah operasi. Karena saat itu adalah wilayah yang masih dikuasai oleh GAM. Baik, terima kasih Pak Ahsan. Siap, terima kasih. Mungkin 1-2 pertanyaan yang perlu Pak Ahsan sampaikan. Bagaimana Letnan Ahsan itu melihat tim-tim yang dikirim ke kapal yang dibajak itu, situasi ketegangannya dan sebagainya, kemudian heroiknya dan sebagainya, dan bagaimana situasi kondisi ABK saat itu. Peserta atau sahabat Bincang Salasena, Letnan Ahsan pada saat itu dan sekarang Letnan Kolonel Pelaut Ahsan ini sekarang adalah Komandan KRI Karel 1 Situbun, yang dulu menjadi saksi penumpasan sekaligus pembebasan MT Pematang itu. Nah, silakan. Saat itu seperti apa, Pak? Saat itu kami melihat karena perintah komandan, tim pertama meluncurkan, kemudian tim kedua kebetulan saya yang diperintah untuk mencari tim. Jadi kami ke Buritan untuk mencari orang dan hampir seluruh prajurit siap untuk turun. Semuanya siap ya, katakan. Saya siap. Tapi kan harus memilih yang terbatas, yang terbaik dan yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Karena saat itu pun kalau boleh disuruh turun, kami pun siap turun, Bapak. Cuman karena saat itu kami adalah asisten perwira jaga, tugas kami untuk mengendalikan kapal bersama dengan perwira jaga di atas dan ada komandan juga. Kemudian tim kedua ini dipimpin oleh saat itu Letda Laut
Supply Denny Arisandi itu juga sudah siap turun dengan pasukan yang disiapkan dengan senjata full, dan saat itu seluruh prajurit yang ada di benak prajurit yang di kapal pun itu siap untuk melaksanakan bila situasi tidak memungkinkan, kami pun siap untuk menghajar dari kapal sesuai perintah dari komandan. Dan saat itu komandan memang luar biasa, komandan KW. Pada saat itu komandan tim 1 Letnan Cahyo minta bantuan tembakan. Siap, betul. Dan dilaksanakan dari KRI Karel Satubun itu. Kami memang diarahkan oleh komandan melaksanakan tembakan, tapi bukan ke arah kapal, di atasnya kapal untuk menakut-nakuti yang ada di atas anjungan yang melaksanakan biar tembakan. Mentalnya mereka ya tertekan untuk tembakan. Betul, jadi dengan adanya tembakan 20 memang yang dari atas itu agak kurang, mungkin mereka merubah posisi atau mereka mencari posisi yang lain, karena tembakan 20 ini terdengar dari jarak yang kami laksanakan ke mereka kurang lebih jarak 1000 sampai 1 mil. Oke, baik, sangat luar biasa peran Letnan Hasan pada saat itu untuk mendukung tim serbu yang sedang bergerak di MT Pematang. Bapak. Terima kasih banyak Letnan Hasan, dan sekarang menjabat sebagai Komandan KRI Karel Satubun 356, dan mungkin insya Allah sebentar lagi dilantik pangkat kolonelnya ya. Amin, terima kasih. Dan lancar semuanya. Terima kasih Hasan. Siap Bapak. Pada kesempatan ini juga kita berbangga bisa melihat langsung armada 2 yang berada di Surabaya, dan sekaligus saya di sebelah lambung KRI Karel Satubun 356 yang pada saat itu sebagai kapal yang dinakodai oleh Letkol Laut Rahman pada saat itu, dan berhasil mendapatkan MT Pematang di Selat Malaka. Kemudian pada kesempatan itu saya akan bertemu dengan Kolonel Laut Cahyo yang pada saat itu beliau ditunjuk sebagai Komandan Tim 1 dalam pembahasan MT Pematang di Selat Malaka. Kita akan berangkat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Kolonel Cahyo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Sehat. Siap. Pak Kolonel Cahyo, terima kasih atas diberi kesempatannya tim yang Jalasena untuk bisa Kolonel Cahyo dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah diceritakan pada episode program Bincang Jalasena terdahulu, yaitu penumpasan pembajak MT Pematang di Selat Malaka. Dan kali ini saya bertemu dengan Pak Cahyo untuk bisa menceritakan secara langsung apa yang pada saat itu Kolonel Cahyo itu lakukan, yang juga pada saya itu masih berpangkat Letnan 1 pelaut ya, sangat luar biasa ini, sehingga begitu kita bisa menceritakan kepada pemirsa atau sahabat Bincang Jalasena akan lebih jelas ceritanya, dan akan lebih jelas apa heroiknya Bapak sampai bisa menumpas sekaligus membebaskan kapal itu. Siap, Bapak. Silakan Kolonel Cahyo bisa menceritakan. Siap, terima kasih, Bapak. Selamat pagi, sahabat Bincang Jalasena. Saya akan menceritakan kronologis tentang pembebasan kapal tanker MT Pematang oleh pembajak. Pertama-tama, Bapak, saya ucapkan sangat bangga sekali kami mengawal KRI Karel Satubun, di mana satuan kapal eskorta, satuan kapal kombatan, komanda pada kawasan timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya di laut dan di perairan Indonesia. Kami merasa bangga dan siap sedia pada saat itu dan sampai saat ini pun untuk menjaga laut Indonesia, khususnya di perairan Indonesia dengan kapal kebanggaan rakyat Indonesia itu. Kapal pada saat itu Bapak pangkat Letnan 1 laut pelaut. Sebagai apa jabatan? Kepala Divisi Bahari, Bapak. Kepala Divisi Bahari. Angkatan keberapa? Angkatan ke-45 rating 99. Wah, luar biasa. Siap. Nah, silakan. Lanjut. Baik, Bapak. Kejadian pembebasan MT Pematang ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2004. Yang dimana Bapak kami mendapatkan informasi dari tempur laut pada saat itu adanya kapal tanker yang dibajak oleh perompak yang menggunakan senjata yang sangat
banyak. Menakutkan sekali para ABK-nya. Benar, Bapak. Mata-mata. Kami bergerak pada pukul 17.00 dari utara Pulau Sumatera, bergerak menuju titik yang sudah diinformasikan. Dengan kecepatan waktu itu, kapal kebanggaan kita ini Bapak, kapal eskorta, frigat, mampu dengan kecepatan 23 knot. Siap. Kami bergerak dengan cepat menuju ke tempat yang sudah direncanakan untuk melaksanakan pembebasan kapal tanker. Waktu itu komandan kami, Letkol Laut Pelaut Taufikur Rahman, memerintahkan kami untuk melaksanakan penyerbuan pembebasan terhadap kapal tanker yang disinyalir dibajak oleh penumpang. Kami menggunakan skoci karet, dengan jarak kurang lebih hampir 5 nautical mile dari posisi kapal kami beserta 4 orang tim bergerak menuju ke kapal tanker yang dibajak, dan pada saat itu cuaca gerimis Bapak, hujan dan kabut dengan ketinggian ombak kurang lebih 2 meter. 2 meter tinggi Bapak, sekitar 2 meter. Sudah terlatih ya dengan Itu yang saya baca, kesiapan. Kami selalu siap, prajurit Angkatan Laut selalu siap sedia untuk menjaga kedaulatan. itu sampai di MT Pematang situasi berdampak Siap. Pada saat tim naik bagaimana? siap, pada saat itu kapal tanker MT Pematang Lego Jangkar. Kami beserta skoci bergerak ke Buritan. Namun perintah dari komandan, Cahyo, kamu bergerak. Dan saya selalu prajurit selalu siap melaksanakan perintah dari komandan. Saat kami naik dengan berusaha dan sekuat tenaga dengan ketinggian 13 meter dan senyap. Mereka tidak tahu Tidak tahu karena kami sampaikan kepada anggota stop mesin sebelum menuju. Siap Bapak, siap. Karena karena penumpang itu pada saat itu sudah berada di ruangan untuk menyandra ABK sejumlah 35 orang. 35 orang tanker. Kami naik perlahan-lahan, naik sampai ke geladak. Mereka memeluk kami, Pak, terutama yang mu'alim sana. Mereka memohon agar teman-temannya dibebaskan. Komandan, saya minta tolong secepat mungkin tolong dibebaskan, karena 35 orang yang ada di dalam akan dibunuh apabila tidak menyerahkan denda atau apa yang harus disiapkan oleh kami saat itu. orang ABK tadi. ABK yang kebetulan tidak tertangkap sama pembajak. tidak benar Bapak. Kalau tidak salah KKN-nya. Benar Bapak. Mualim. Benar Bapak. Pada saat kami naik ke atas, yang saya ceritakan tadi, dia memeluk saya, dia menangis, dia memohon selaku sebagai tanggung jawab dari kapal tanker beserta ABK dan keluarganya agar diselamatkan, khususnya anak dan istrinya. Apabila tidak ada uang tebusan sejumlah 2 miliar yang akan diberikan oleh Pertamina kepada perompak, pembajak, maka mereka akan ancaman. Dan saat itulah kami selaku tim pembebas, tim serbu, selalu melaporkan kepada komandan. Karena komandan harus memiliki informasi yang valid, informasi yang up to date terhadap situasi sebenarnya di lapangan. Kami dari situasi pertama sampai terakhir laporkan kepada komandan, tahap demi tahap. Kami sudah mendapatkan bukti. Setelah itu kami merayap mendekati beberapa ruangan. Tim sudah naik. Sudah sebagian sudah naik. Setelah kami naik, kami tempatkan beberapa tim yang ada di haluan kapal tanker, khususnya di atas gudang bahari, gudang jet, karena ketinggian. Nah, saya beserta tim 2 orang kami mencari mengkorek bagaimana situasi sebenarnya di kapal tanker itu, di mana perompak itu berada. Mereka menyampaikan ke kami, komandan, karena mereka sipil ya, tahunya kami adalah kakak komandan. Dia sampaikan, Pak, tolong, mereka ada 5 orang, mereka senjata lengkap, senjatanya lebih dari Bapak, magasinnya penuh di seluruh kucur tubuhnya. Dia menyampaikan seperti itu, Bang.
Setelah itu kami sampaikan terus kepada komandan di kapal sampai selaku kendali ada di karyawan satu. Saya laporkan up to date, laporkan situasi yang sebenarnya bahwa 5 perompak sedang menyandra personil 35 Raja. Saya dapatkan data-data berapa di mana ruangannya. Saya sampai di dalam haluan, di ruang sempit, di ruang gelap. Saya memerintahkan untuk menggambar. Karena saya tidak memiliki kertas, saya terpaksa kamu gambar apa yang kamu punya kertas. Dia hanya membuka lembaran pokok. Dia terus menjelaskan ke saya. Jelaskan di sini ruangnya, sini. Itulah saya laporkan kepada komandan. Si mesin, bila ada tingkat dengan berapa personil yang dia sekap dengan ketakutan dan sampai menangis. Dia menyampaikan demikian. Setelah itu perintah dari komandan, Cahyo, sikat seluruh yang kamu dapat. ABK, saya sikat semua di haluan. Saya waktu itu mendapatkan ada 6 orang walim dengan para kapten. Siap, belakang. Saya laporkan terus kepada komandan situasi sebenarnya. Sebagai komandan bisa memegang keputusan dan memerintah kepada kami dengan baik. Dan kami laporkan terus. Ada perintah selanjutnya dari komandan, Cahyo, ada beberapa kamu ungsikan kepada KRI. Siap evakuasi KRI KSC. Siap. Setelah itulah berita dari komandan ada perkembangan timnya dari tim kedua yang untuk menambah kekuatan dan tim ini selain ada yang satu. Saya bilang pada tim, kamu sampaikan tim yang ada di haluan kanan dan kiri di sini standby. Kalau ada perintah menembak, jangan. Dan sampaikan kepada tim saya. Setelah itu tim datang, saya kumpulkan semua, saya merayap dari haluan sampai ke tangga dengan berhati-hati, jangan sampai ketahuan Bapak. Sehingga saya merayap dengan hanya jarak 1 meter itu waktu yang sangat lama supaya tidak kelihatan oleh perompak, karena perompak bagian sudah ada di atas, berlalu lalang di anjungan mengawasi lingkungan. Karena jarak kapal tanker kurang lebih 150 panjang sehingga sulit. Dan saat itu kan malam ya? Malam Bapak, malam tersamar. Kami merayap, kami fungsikan beberapa ABK turun ke bawah sampai ada satu yang tidak saya fungsikan karena dia rapat. Saya bilang, Pak tolong turun, Bapak turun agar Bapak itu selamat. Karena kapal KSC itu sudah siap ada di lambung kanan dan lambung kiri Bapak. Ya Pak, saya tidak bisa karena saya sudah takut. Saya langsung sudah kecepatan yang 4 agar tidak terlalu lama. Saya naikkan kembali. Hanya beberapa orang, salah satu orang berhenti nanti komandan setelah komandan bisa memegang. Saya turunkan, saya naikkan kembali dari mualaf itu. Baru setelah saya kumpulkan semua hanya tersisa 3 peserta saya dengan peserta tim yang ada. Namun tim kami sudah tempatkan dari ruang lindung tembak yang aman. Saya bawa. Dengan berarti ABK tadi Geser ke KRI. Ya. Bangkapan Ada kurang lebih ada 6 orang lebih kalau siap. Sudah selamat. Tinggal beberapa sisanya masih ada di dalam yang harus bisa berada. Ya. Terus selanjutnya dengan adanya pergeseran ABK ke KSC tentu saja ada informasi yang didapat oleh Bunda. Benar Bapak. Saja ada tahapan perintah dari siap untuk dilaksanakan oleh tim bebas maupun buat nantinya. Siap Bapak. Silakan lanjutkan. Baik, setelah ada perintah dari komandan pada saat 12.00 malam Bapak 24 tahun Indonesia Barat, kami ada perintah dari komandan, Cahyo, sekat pintu keluar masuk kapal tanker. Disitulah kami tim keamanan, tim dan tim serang ataupun akan membebaskan sandera yang ada di dalam kapal tanker.
Kami ada beberapa orang tim kami itu LS bin Bapak, dia bukan maksudnya dia masak itu masak Bapak. Satunya lagi LS Rismanto, dia cukup siap komunikasi. Tim saat kami bergerak untuk mengamankan koridor kiri, saya perintahkan lagi kepada Letnan Denny, dan kamu amankan koridor sebelah kanan. Itu ada LS Koprat State dan jalan, dan kami berembuk, kami menggambarkan apa yang kami gambar ruangan. Kami besertakan 2 orang mu'alim Bapak, serta kami ikut bersama kami sebagai pengunjung jalannya. Siap Bapak. Jadi ikut dievakuasi ke KST kan? Tidak, kami sebagai tim kami, karena kami harus tahu situasi sebenarnya yang ada di kapal tanker itu. Jika tidak akan kami melepas semua. Perintah dari komandan saat itu, Cahyo, sekat seluruh pintu keluar masuk, khususnya yang kanan dan kiri. Saya berdoa dulu Bapak, karena ini ada sampai ada ABK kami bilang, Pak, ini mau Bapak, dia sampaikan seperti itu. Banyak benar, dia itu pernah cerita, dia pernah belajar di Libya, dia belajar di perangan di Libya, membaca, karena perompak-perompak itu adalah perompak yang militan, tapi menggunakan senjata otomatis, sudah terbiasa dan melaksanakan kegiatan di selatan. Saya memberikan instruksi Bapak kepada Letnan Denny, kepada tim, apa yang harus saya kerjakan. Saya sudah tahu pintu-pintu, khususnya koridor kanan, koridor kiri, dan saya selalu melakukan. Ada perintah, sekat pintu masuk kanan dan kiri. Ada ABK, paling lebih Pak, ini sebenarnya tugas masukan khusus Pak, tapi Bapak kayak ini. Saya sampaikan kepada Malik, Pak, saya dengan tekad yang kuat, tekad yang baja, mantap menyerah, saya ingin membebaskan kru yang ada di dalam. Saya tidak memikirkan bagaimana terjadi. Yang penting niat tulus saya selaku prajurit TNI Angkatan Laut dalam mengamankan perairan Indonesia dan membebaskan sandera yang ada di bawah. Dan Bapak sendiri bukan pasukan, namun komandan selalu mengajari kami saat belajar dan belajar, jiwa belaka yang kuat, berlatih dan berlatih, itu yang membentuk seorang prajurit tempur, prajurit kompeten bukan kapal escort. Baik, setelah peledaknya berarti ada 2 tim seperti yang sudah Siap ini, siap Bapak. Selanjutnya menurut Kami- perintah dan sebagainya, Siap. bagaimana? Setelah mendapatkan perintah, kami bergerak, namun kami dengan jarak yang sangat jauh Bapak. Kami tidak bisa mendekat dengan jarak 1 meter. Kami merayap dengan jarak kurang lebih 5-4 meter dari karena pipa-pipa yang kami hadapi itu sangat panas. Tanpa tanker, pipa-pipa sangat sempit. Jangan sampai suara kami terdengar. Kami merayap, berjongkok, sampai membutuhkan waktu yang lama, sampai berada di bawah anjungan. Kami dengan jarak yang sangat jauh, rayap, jongkok, posisi. Siap Bapak, Semacam itu berada siap berada. Pada saat kami sudah berada di tengah-tengah, semuanya dengan waktu kurang lebih hampir 20 menit bagi kami merayap. Penting, merayap, menjaga jarak, melihat situasi sekeliling, kami bergerak menuju ke bawahnya anjungan. Setelah semuanya berkumpul, saya perintahkan ke tim 2, Letnan Denny, amankan koridor. Saya bergerak begitu. Karena disinilah semua pintu-pintu keluar. Saya membawa kualim 1. Setelah kami bergerak bersama-sama, pada saat itu sudah 24:00 sudah bergerak, dan pada saat kami di koridor kanan dan koridor kiri bertemu satu lagi ABK yang di ruang kamar itu sendiri, yang tidak tertangkap karena saat itu mungkin dia lagi keluar, karena waktu itu perompak sedang keliling dan bagian memfokuskan beberapa sandera yang sedang disekap di sana. Saat kami menemukan, dia tidak percaya. Saya angkatan laut, karena saya ada tanda saya angkatan laut Pak. Dia tidak percaya. Atas
AK-47 langsung tembak. Saya perintahkan, Denny, tembak! Dak! Sangat tempuran udah akan terus melawan Bapak. Mereka histeris karena komandannya pada saat itu meninggal seketika. Membaca. Mereka langsung membabi buta melondong 100 peluru lebih pada kami. Melondong dari jarak hanya 1 meter. Ini pertempuran yang sangat dekat. Skop terbeta. Hanya jarak 1 meter. Bukan kurang mengajarkan. Yang saya sampaikan, posisi kami pada saat di atas, kami berada di kanan. Denny, pentor, saya kena pentor. Saya sampai karena menembakkan ke atas. Saya masih banyak peluru yang berdiri. Saya sampaikan, berlindung. Tiarap. Apapun yang ada saya tiarap. Di situ ada meja, saya tiarap. Kami dari tempat perlindungan. Karena apa yang dibilang oleh komandan bahwa tingkat itu aja kan di kampus. Karena lingkungan ruang tingkat sempit, benar-benar susah, sangat sempit. Disitulah kontak terjadi, terus menembak dari dalam, rompak dengan ratusan. Situasi Sandra bagaimana? Situasi Sandra dilindung semua. Mengerti Bapak, berlindung. Nah saat itulah karena ketakutan Mu'alim terjun ke laut. Tolong. Pada saat itu di railing pakai kapal, di railing, tolong. Setelah saya menggunakan swempes, saya lempar ke laut untuk menyelamatkan Mu'alim yang jatuh ke laut. Saya terkena tembakan Bapak, saya kena Bapak, siap. Dengan hanya jarak kurang lebih 2 meter, 3 meter. Karena pada saat itu bersyukur lampu sudah dimatikan. Saya tidak melihat, hanya bayangan hitam. Ada bayangan kami tembak dan kecepatan. Saya perintahkan pada saat itu KRS Iwanudin, kamu arahkan pintu yang dia lepas, kamu serang. Siap. Saya sampai ke Krismanto, kamu serang. Siap. Dan Rismanto pada saat itu masih di belakang. Jin, tadi bagaimana beberapa saya sampaikan Rismanto tidak kelihatan karena mereka menggunakan pistol sudah hampir peluru sudah habis. Pistol Chris, tembak! Apapun aja, dia berlindung di baliknya tali tros, tapi berlindung di boulder. Bapak bisa membayangkan antara tros dan tali hanya 2 meter, 3 meter. Siap. Terkena tangan yang kiri, ada lagi yang sebelah kanan, ada merompak yang akan melarikan diri. Disitulah yang saya sampaikan kepada anggota kami, tempatkan dirimu di ruang sehingga kamu bisa menggunakan ruang itu tembakmu dengan baik. Pada saat dia keluar, langsung ditembak dengan tim yang sebelah kanan. Itu adalah KRS Agus, masih 1 Agus dengan Kopda Didik. Nah, setelah dua sudah terkena tembakan, kami dan ada beberapa bayangan yang ada di atas Bapak, untuk menyerang kami. Sampai ada bala bantuan perahu karet mendukung, namun diserang dari tembakan dari atas untuk membantu. Perahu karet kembali, kami sampaikan kepada komandan, kami mohon bantuan meriam 20 mm untuk menyerang yang di atas. Karena di atas masih ada Bapak untuk menyerang. Yang sudah menyerang, siap. Tinggal yang di atas itu yang akan menyerang. Langsung dengan adanya bantuan meriam 20 mm dari KRI Kalsese dengan bertubi-tubi ke atas. Mereka melarikan diri sampai mereka menuju ke bawah lagi untuk membunuh kami, menyerang kami. Alhamdulillah pada saat dia lari, kami perintahkan menembak yang sebelah kanan. Salah satunya adalah Denny di Tasya. Tembak, jatuh ke laut.
katanya railing. Dah, railing. Disitulah waktu terus berjalan. Kami kontak 0100, lagi kami tidak berani mendekat karena mereka masih menembak sampai di dalam penghabisan mereka. Dang, kena Bapak. Mereka sangat kuat. Bapak bisa bayangkan setelah kami lihat militansi Bapak. Kami pun berlindung di boulder pun hancur. Ada Bapak bayangkan, kepala kami sudah habis. Hanya pertolongan otot niat tulus kami untuk membebaskan sandera yang ada di dalam, itu memberikan kekuatan bagi kami. Sampai pada saat keempat kami menunggu mereka hidup, kami tidak berani mendekat. Saya sampaikan ke risma, jangan yang tidur. Angin laut dan sepoi-sepoi Bapak, sangat sepoi-sepoi yang membuat kami Sandra juga masih berlindung Bapak di ruangan, masih berada di ruangan. Jangan tidur. Ismanuddin, hebat peluru. Saya sampaikan ke Kopda Jailadi waktu itu, yang masih ada beberapa. Jailadi, ada peluru, masih ada. Hemat peluru, hemat. Denny, contoh, kami sudah hanya beberapa. Hemat, jangan kamu tembak. Hemat, karena kami tidak ada ban. Hanya peluru kami juga terbatas. Bayangkan Bapak, hanya satu magasin sudah terarah pada beberapa perompak yang memiliki kualitas yang sangat hebat dalam bertempur. Setelah 0400 sudah tidak ada gerakan lagi. Saya lihat jarak dekat sekali Bapak, dari sini 2 meter. Sudah tidak ada gerakan. Tidak mati, tapi saya tidak berani. Saya tahan terus, jangan sampai lengah. Karena takutnya dia langsung membunuh kami. Karena tidak tempat perlindungan kami Bapak, hanya di Bukitan. Jadi kami pertempuran kami hanya area 3x3. Di ruangan, di buritan kapal Bapak. Sangat dekat. Yang saya bilang ini adalah pertempuran yang sangat dekat. 2 meter sampai 3 meter. Komando dari Komandan KST bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kami standby pukul 05.50 sudah kami dengar adanya pesawat untuk melaksanakan patroli. Ya, siap melihat situasi karena pada saat komandan sudah memberikan bantuan kepada kami dengan menggunakan pesawat patroli. Pada pukul 05.00 sudah ada KRI yang mendekat ke kami, KRI Silea dan KRI Cucut. Pada saat sudah terang cuaca, kami melihat Denny aman. Rismanto aman. Manudin aman. Junio aman. Kopda Jailani siap aman. Alhamdulillah. Terus kami Bapak bisa membayangkan kami mulai jam malam kami sampai besok tidak tidur. Setelah kami mendapatkan informasi ada KRI, kami menaikkan moral pada ingat ada bantuan. Jangan sampai terang. Setelah cuaca sangat terang, barulah kami bisa keluar dari area perlindungan kami di boulder itu Bapak, untuk melihat situasi sebenarnya. Situlah kami melihat perompak yang di bawah yang kami tembak dengan jarak 1,5 meter Bapak. Siap kepalanya, siap posisi, siap. Dan satunya lagi yang kena tulang sehingga dia hanya menembak dengan tidak pada satu nyerbu kami. Ya pun saat sebelum menyerbu dia sudah memberondong kami dengan ratusan butir. Siap. Jika kami terkena dan mualimnya pun ketakutan dan saya pun pada saat itu kami larang ada mualim lagi mau terjun. Tahan. Karena apa? Pada saat dia naik banyak swing dari amunisi berterbangan, dia pun akan kena. Saya terlalu diharap pada saat itu Bapak. Siap. Siap. Terima kasih. Siap atas penjelasan. Siap. Yang sangat luar biasa dan siap. Ini betul cerita nyata apa yang dilakukan oleh Polda siapa tim yang siapa sudah disebut namanya masing-masing siapa Pak strategi sebenarnya perjuangan baik untuk keselamatan diri maupun keselamatan orang lain itu siapa ABK itu pematang itu yang selamatkan siapa Pak masuk kapalnya ini kan siapa ini kan begitu membaca jangan
kapal ini akan siap Bapak di pemiliknya siap Bapak. Saya kira siap Bapak. Apa yang saya tanya siap Bapak saja. Ini sangat tepat untuk para sahabat Bincang Salasena yang ingin melihat betul siap Bapak menumpas sekali ya, membebaskan ketepatan yang diawaki KRI Karel Sudus yang mengapai KRI siap akhirnya laut. Alhamdulillah Bapak, kami dengan pembebasan itu tim Sandra selamat, tidak ada yang luka. Ya. Tim kami, tim serbu tidak ada yang luka. Kami mendapatkan 16 magazen, 400 butir peluru, siap, dan 7 senjata anak. Siap. Sahabat Bincang Salasena, kita telah mendengarkan cerita real, cerita nyata yang sangat lurik dalam rangka menumpas sekaligus pembebasan Cipta Pematang Wisata. Ini sebuah perjuangan, sebuah upaya untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan sekaligus juga terus melindungi perairan Indonesia ini yang harus kita jaga bersama. Sahabat Bincang Salasena, sebagai data dukung, data tambahan terkait dengan tim 1, tim 2 pembebas dan penyelamatan kembali MT Pematang sudah dikerjakan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik pada saat itu karena dipimpin oleh Komandan KST 356 Letkol Laut Pelaut Ahmad Taufikur Rahman. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga berjumpa lagi di edisi-edisi lain yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu.